Informasi berdatangan dari kanan dan kiri. Data dan fakta terekam oleh lensa kamera. Mengulas cerita dari sudut pandang berbeda. Mencerna dalam sebuah pikiran. Tanpa Anda sadari, di sini Anda bisa melihat lebih jelas. 720 HD, setiap minggu, 16.30. Sebuah cerita yang berdasarkan pada keadaan sesungguhnya atau realita sering kita sebut sebagai sebuah karya bergenre dokumenter. Kehidupan sosial, politik, dan budaya merupakan sumber inspirasi untuk pembuatan konsep serta memasukkan realita kehidupan nyata ke dalam visual. Melakukan observasi berdasarkan fakta, kepekaan tinggi terhadap apa yang kita dengar, lihat, dan rasakan. Semua ide dan realita kehidupan sekitar kita, interaksi dengan orang-orang dari semua lapisan, harus bisa diserap sebanyak mungkin. Dan cerita semua itu kami rangkum di 720 HD setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Jambi TV. Nah, kalau ditanya 720 itu apa? Itu adalah program di Jambi TV yang berbasis dokumenter, semi dokumenter, tapi di dalamnya kita juga mengobservasi sendiri dari narasumber yang kita datengin. Oh ya, sebelumnya dulu sebelum ada 720 ini adalah salah satu program yang sebelumnya kita ngejalani program yang namanya catatan harian. Tapi catatan harian itu udah banyak banget episodenya dan kita pengen merubah suasana yang lebih baru, yang lebih bagus lagi, yang konsepnya lebih berbeda dari program-program yang ada yang pernah tayang di Jambi TV, dan lahirlah itu 720 HD dengan semua episodenya paling baru, paling fresh, narasumber yang semuanya terpercaya dan juga narasumber yang sangat-sangat reliable banget. Oke, kalau ditanya catatan harian sama 720 bedanya itu apa? Kalau catatan harian kan benar itu lebih ke sosial. Terus juga dari pribadi akunya sendiri beda juga, karena di catatan harian itu kita dengan penampilan yang berhijab waktu itu aku belum berhijab, terus kita juga harus berjiwa sosial yang tinggi, terus kita kayak iya ibu baik ini. Tapi kalau di 720 yang namanya semi dokumenter dan observasi, kita harus mencari tahu fakta sebenarnya dari narasumber yang kita datangin itu, dan kita harus menyuguhkan sebuah tayangan episode benar-benar real dari narasumber yang kita tanyain, yang kita datengin itu tersendiri. Jadi itu lebih beda gitu loh kontennya, yang satunya tuh lebih sosial, yang satunya lebih ke observasi. Episode
720 sendiri itu sudah lebih dari 60 episode yang kita tayangin dengan berbagai narasumber juga. Itu mulai dari narasumbernya dari instansi pemerintahan, terus narasumber dari pihak-pihak perusahaan swasta, terus narasumbernya dari UKM-UKM kecil dan banyak lainnya. Kalau politik ada juga, ada unsur-unsur pemerintahan, masalah politik pun juga ada, terus masalah-masalah instansi juga ada. Kita bersahabat banget dengan seluruh narasumber yang pernah kita datangin. For the first time 720 itu episode pertamanya, the one episode dari 720 itu kita ngedatengin Pak Ci Wakocai. Kita mau menggali tentang Wakocai itu apa. Kan kita tahu juga tuh kalau misalkan Wakocai adalah suatu grup musik yang lagi tenar di Jambi. Nama grup tuh Palera Pantang. Tapi oleh karena personilnya orangnya kocak-kocak dan lagu albumnya juga kocak-kocak, lagu juga kocak-kocak, orang tahu ini kocak-kocak-kocai gitu kan. Oh, jadi kocak itu kocai? Kocai, iya. Ada nggak sih arti lain dari kocai itu sendiri? Kocai itu kalau artinya atau mungkin bahasa daerah? Bahasa daerah, bisa daerah Jambi. Tapi mereka musiknya bukan musik-musik yang kayak pop ataupun musik-musik aliran luar negeri, tapi mereka adalah sebuah musik yang berisikan dari budaya-budaya yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi kita pertama kali itu syuting sama Wak Koca, yaitu Parela Pantang. Sering dapat tepuk tangan atau dapat duit? Mereka melanjutkan dari benteng tersebut. Bang ayat dari beratnya satu besi ayat soalnya yang memang waktu mesti Syuting 720 sejauh ini di mana aja? Kalau ditanya syuting 720 sejauh ini di mana aja, hampir dari seluruh kota Jambi kita pernah ngedatengin. Itu emang bener-bener karena kita syutingnya kadang seminggu 2 kali ataupun seminggu 1 kali. Terus kita juga pernah ke daerah Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, terus yang paling jauh kita pernah ke Sarolangun, bahkan pokoknya ke daerah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat kita pernah. Cuman kita nggak pernah main ke daerah Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, itu belum pernah tercapai. Tapi sejauh ini paling jauh sih kita ke Sarolangun. Pertanyaannya sangat menarik sekali, karena kenapa? Di 720 ini adalah sebuah konten program di stasiun kita, Jambi TV, itu di dalamnya mengemas sebuah program yang semi dokumenter, terus juga observasi. Di situ pribadi aku sendiri suka banget yang namanya observasi dari satu narasumber ke narasumber lain. Terus kenapa begitu? Karena kalau kita bertemu dengan narasumber yang berbeda-beda setiap episode, otomatis kita punya wawasan yang lebih luas. Kita nggak cuma dapat satu informasi mengenai narasumber itu sendiri, tapi bahkan beribu-ribu ataupun beratus-ratus narasumber yang kita datengin. Di situ kita punya informasi dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, terus juga berbagai macam informasi yang kita dapat, dan kita juga bisa nyalurin informasi itu sama apa yang kita dapat ke pemirsa yang ada di rumah. Terus juga salah satu yang paling asik juga di 720 itu adalah kita pergi untuk syuting itu selalu punya tantangan masing-masing di setiap episodenya. Walaupun itu episodenya mau di dalam hutan, ataupun di tempat kubangan lumpur, ataupun syutingnya mau di dalam instansi pemerintah, kita bisa menyesuaikan. Dan aku pun di 720 awalnya berpenampilan macho, karena aku juga sebenarnya sedikit tomboy. Di dalam 720 Oke, materinya berbeda-beda, terus aku bisa nerapin di kehidupan aku sendiri. Contohnya, misalkan kita datang ke, waktu itu pernah 720 ngunjungin sekolah SLB. Terus kan kita di situ melihat ya bahwa kalau anak-anak yang sekolah di SLB itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dengan aku yang alhamdulillah masih punya anggota tubuh lengkap, terus juga tidak ada apapun disabilitas yang ada di hidup aku. Di situ aku punya pelajaran kayak harus bersyukur. Terus kalau misalkan materi yang lainnya juga kita dapetin di 720, misalnya apa ya?
konten-konten yang banyak sih yang berbaur sama masyarakat. Pokoknya kita harus nyesuaiin aja. Tantangan terbesar 720, karena 720 ini mengobservasi semua narasumber yang kita datengin dan narasumbernya itu berbeda-beda. Nah, pernah mendatangi narasumber yang bagi aku si narasumbernya itu adalah orang hebat ataupun salah satu pejabat hebat yang ada di Provinsi Jambi. Itu sih tantangan besarnya, karena kita harus mewawancarai orang yang punya kedudukan lebih tinggi dari kita. Terus kita kayak deg-degan gitu. Cuman setelah kita menjalani, terus kalau misalkan bapaknya welcome, terus juga kitanya welcome, alhamdulillah pas ditanya-tanya bapaknya enjoy. Terus tantangan terbesar yang lainnya juga saat kalau misalkan syuting di lapangan. Syuting di lapangan contohnya waktu itu pernah syuting ke daerah mana ya? Oh ya, ke daerah Sarolangun dong, ke Batangasai. Itu tantangannya besar sekali, karena kenapa? Satu, harus tetap stay on, karena kita mau ngewawancarai bupatinya Sarolangun, yaitu Cek Endra. Nah, sedangkan dari tempat lokasi kita pergi sama lokasi kita yang mau untuk syuting itu jauh banget. Terus di situ kan banyak jet lag tuh ya, karena jalannya, mohon maaf, jalannya lumayan tidak bagus dari Kabupaten Sarolangun ke desa di Batangasai, atau kecamatan Batangasai itu. Dan kita harus tetap muka segar, terus kita juga tidak boleh kelihatan capek, terus kita harus berpikiran cepat mau nanyain apa sama si narasumbernya. Kalau kita ngeblank kan nanti programnya jadi jelek.